kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti Maksi, Makan Siang Bersama Teman Sejati. Maksi hanya di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Kita masuk di program berikutnya, ada Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati ya. Untuk Anda semuanya, sebagai informasi, saya ada teman ngobrol untuk siang ini. Kita sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak David, ketemu lagi kita ya. Iya, alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Bang Habas nih. Tapi di Iya. acara yang sedikit berbeda. Di beda ini ya, beda apa namanya, atmosfer ya. Iya, Benar gak sih? beda atmosfer bisa dibilang seperti itu. Oke lah, David apa kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat jiwa dan raga. Alhamdulillah. Iya. Kalau Ya. Bang Abang gimana nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya begitulah Gitu. ya. Cuaca yang Cuaca begitu kita menyengat. yang lumayan ya. Kalau sekarang ini bahkan kipas angin pun nggak mempan. Iya, Ada benar tuh ya. banget. Oh ya nih, sebelumnya maaf lahir batin, kita belum lebaranan iya, nih ya. benar. Heeh. Iya Masih nih. dalam suasana Syawal. bulan Syawal ya. Kalau lebaran udah lewat Udah ya. lewat. Udah lewat. Tapi yang jelas tanpa kata-kata secara langsung, Ya. ikatan batin sesama muslim itu Terus harus ya. senantiasa memaafkan seperti itu. Alhamdulillah. Ini lebaran kemarin mudik nggak sih? Mudik di Mariana. Suasananya di sana gimana? Suasananya seperti ya sebagaimana lebaran seperti biasanya, saling mengunjungi sanak saudara, jiran tetangga di sana. Dan yang jelas pasti ada opor. Oh, itu yang selalu ditunggu tuh itu sebenarnya. Iya. Oke lah. Opor buatan emak. Oke. David, nih kita mengangkat apa ya? Kalau bisa dibilang temanya generasi milenial dan pemilu saling bersinergi ya. Karena kita sekarang ini kan mau dekat pemilu nih ya, pemilu 2024 ya. Kalau nggak salah bulan 2 nanti, bulan Februari ya, sekitar lebih kurang gitu ya. Februari 2024. Nah, ini kita dalam rangka program RRI Palembang, RRI se-Indonesia lah ya, Gerakan Cerdas Memilih. Nah, makanya ini kalau boleh dibilang kembali akhirnya saya meminta David ya sebagai ya teman ngobrol kita lah ya, ngobrolan santai kita di siang ini. Nah, kalau boleh tahu kalau sekarang ini kegiatan di kampus nih apa saja nih David? Sekarang udah kalau khusus di kampus kami pribadi udah menuju akhir semester ya, semester genap. Sekarang masih semester 4 ya. Sekarang udah mulai masuk di pertemuan 11, 12, udah hampir deket-deket UTS. UTS itu apa? UTS, UAS maksudnya, UAS. ujian akhir semester. Ujian akhir Iya, semester. bakalan lanjut lagi ke semester selanjutnya. Oke lah, nih di tengah-tengah kegiatan kampus nih sudah ada nggak sih gembar-gembor soal pemilu di sana? Iya, kami pribadi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, khususnya di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, program studi agama-agama di sini. Iya. Untuk gembar-gembor atmosfer daripada politik, ya di kalangan kami mahasiswa, ya hanya melulu tentang RI 1. Iya, kalau untuk di Palembang pribadi mungkin kami mayoritas di dalam skup kelas yang notabene-nya bukan orang asli Palembang. Iya, banyak dari rantau, entah ada yang dari ya Muara Enim, Ogan Ilir. Jadi kami lebih sering berbicara dan ngobrol-ngobrol khusus pada isu-isu nasional. Tidak pada bukan isu-isu daerah justru ya. Iya, karena kami latar belakangnya dari daerah yang berbeda. Jadi kalau misalkan saya membicarakan tentang
para penggawa atau para caleg-caleg dari daerah masing-masing jadi bentrokan Bang. Oh iya benar. Saling menjagokan soalnya ya. Iya. Oke lah ya, paling-paling apa ya, kalau boleh dibilang, kalaupun misalnya seperti David dan teman-teman kan berasal dari daerah-daerah berbeda, paling-paling curhat ya. Iya. Curhat masalah mungkin ekonomi di daerah atau benar. mungkin kondisi jalanan. Iya, itu udah sangat viral banget ya Bang Abbas. Tapi tema-tema kami ini lebih kepada excited. Ya, semangat kami karena sekarang kan baru masuk umur 20 nih. Iya, tanggal 2 Januari kemarin. Oh gitu. Iya, baru masuk 20. Jadi kalau buat teman-teman, iya Bang Abbas juga kalau mau ngasih bingkisan masih saya terima. Walaupun udah telat 4 bulan. Bisa aja. Lebih kepada rasa excited kami karena baru pertama kali nih ikut andil bagian, ikut campur dalam dunia perpolitikan pemilu di Indonesia ini. Khusus pada kami ya bagian daripada sebagian kecil ya mahasiswa itu sebagian kecil daripada Civitas Akademika khususnya UIN Raden Patah Palembang. Benar. Kami itu lebih fokus kepada bagaimana peran kami para pemuda ini untuk menjaga stabilitas dan sinergitas kami. Iya, udah kayak orang politikus banget nih Bang. Tapi bener loh biasanya. Soalnya kalau dari dulu kan kelihatan ya sebenarnya mahasiswa itu termasuk penggerak ya. Penggerak ada. Social control. Nah itu tadi. Dan justru yang lebih berani itu menghadapi. Speak up benar. Speak up itu memang dari kalangan mahasiswa. Tapi Bang, kalau untuk isu-isu yang sekarang ini, terkadang kami mahasiswa tidak harus melulu turun ke jalan. Melalui perkembangan teknologi, sebagaimana yang Bang Abbas senggol di awal tadi, mengenai jalan, mengenai isu-isu pemerintahan, semuanya udah bisa di speak up melalui akun-akun sosial media, melalui media-media digital elektronik. Nah, lalu itu adalah suatu kemudahan dan juga suatu tantangan bagi kita semua. Karena sebuah kemudahan karena tidak harus jika dibicarakan tentang mahasiswa ya harus mengumpulkan massa dengan diplomatik yang begitu panjang perjalanannya baru bisa speak up. Tapi kalau misalkan melalui media sosial ini bahkan dapat per individu seperti saudara kita Bima. Kak Bima itu yang dari Lampung. Iya, Lampung. Itu per individu bahkan tanpa harus melalui berbagai macam tingkatan pembicaraan yang harus bisa speak up. Benar. Tapi terdapat juga beberapa celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan hoax, isu. Itu tadi. Ya, makanya kami selaku berhubung judulnya tentang milenial nih Bang. Jadi kami dari pribadi itu selalu menganggap ataupun memerankan diri kami ini sebisa mungkin untuk menjadi filter bagi diri kami dan bagi keluarga, kalau bisa juga jadi dari masyarakat juga, agar track record daripada setiap orang yang mau ikut andil dari pemilu ini harus dijaga seperti itu Bang. Bener. Ngomong-ngomong nih, ini sudah terdaftar belum nih sebagai pemilih? Kalau udah terdaftar tuh udah di daerah. Oke. Jadi nanti pada saat pemilu pulang kampung dulu sebentar ya? Iya. Oke. Nah itu juga bisa jadi suatu challenge buat pemerintah atau buat KPU nih. Kalau KPU pusatnya kan baru dilantik nih Bapak Hasyim Asy'ari. Gimana nih kalau misalkan sebenarnya Bang atau Bapak KPU Sumsel nih, Bapak Amrah Muslimin yang tahun ini ialah tahun terakhir dia buat jadi mimpin KPU di Sumsel. Kalau bicara soal seperti ini Bang, apalagi di waktu makan siang seperti sekarang ini, David tuh sedikit merasa takut di hati. Takutnya Bapak Amrah ataupun Bapak Hasyim Asy'ari ini mendengar pembicaraan kita nanti, wah ini anak kok
Hak Adapin ini kok bisa sih berstatement seperti itu. Takutnya nanti dikirimi sepeda ke UIN Raden Fatah. Itu tadi tiba-tiba ada sepeda listrik ya. Takutnya, tapi itu kalau beneran terjadi nih bisa jadi cobaan yang harus dicoba. Kalau seperti kata Habib Ja'far itu suatu cobaan yang harus dicoba. Oke. Nah ini kalau berbicara ini kan ini sudah terdaftar nih sebagai pemilih. Ya. Ada yang mungkin ya yang katanya sih golput ya, yang udahlah saya golput aja lah. Terlepas dari itu memilih siapa atau bagaimana. Nah kalau David sendiri secara pribadi nih, kalau misalnya kita memandang masalah hak pilih segala macam, kalau untuk golput sendiri, kalau David menyikapinya gimana nih? Berhubung background kami dari sivitas akademika yang menjurus kepada keagamaan ya di UIN Raden Fatah, tentu kami memiliki dasar-dasar yang sebagaimana diajarkan oleh dosen-dosen kami, diajarkan oleh guru-guru kami, ya berlandaskan kepada Al-Quran. Bisa disebutkan? Boleh. Ya, seperti di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Iya, suasananya masih kayak cawisan kemarin nih, Bang. Jadi kalau bawa ayat tuh rasanya baca ayat depan Bang Abbas sudah kayak cawisan buka Ramadan puasa. Iya, kami ulangi lagi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 itu, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW dan ulil amri. Ulil amri itu sebagian besar ulama mufassirin yang ahli tafsir mengartikan bahwa ialah pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, jadi orang-orang yang golput notabene-nya beranjak daripada isu sosial, beranjak dari rasa ketidakpercayaan lagi kepada para elit-elit politik. Bahwa ia berpandangan, orang-orang yang golput itu sering berpandangan bahwa orang-orang yang mencalonkan diri, orang yang ikut di dalam dunia perpolitikan itu ialah rata-rata atau mayoritas orang-orang yang hanya bisa dibilang memperkaya diri, memperalat politik demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, maka daripada itu seperti yang dikatakan oleh Presiden Turki Bapak Erdogan, dia itu selalu berkata yang sering saya ingat. Dia itu pesan dari Bapak Tayyip Erdogan itu, jika orang baik tidak turun ke politik, maka para penjahatlah yang akan menguasainya. Nah, maka daripada beranjak dari hal tersebutlah yang merasa dirinya sanggup untuk mengemban posisi-posisi politik tersebut dan merasa dirinya siap untuk bertanggung jawab atas visi dan misi yang dia bawa, atas janji-janji politik yang ia sampaikan. Nah, maka jadilah seorang politikus yang baik yang dapat menimbulkan kepercayaan publik. Sehingga orang-orang yang golput tersebut memiliki sisi terang daripada dunia perpolitikan di Indonesia ini. Seperti itu, Bang. Nah, selain daripada itu, ya sebagaimana isu dari zaman saya kecil juga, identik dengan pemilu itu identik dengan money politik. Nah, itu tadi ya. Sangat-sangat identik dengan money politik, atau bahasa kaminya itu namanya itu serangan fajar. Serangan fajar. Itu juga salah satu pesan dari senior saya, Kak Rizky Hengki di Gencar. Dia itu sering menyampaikan, juga sering bercerita, ya sebagaimana kami berdiskusi. Dia itu menyampaikan kalau misal contoh terkecil daripada money politik itu ialah orang yang ingin dipilih dari segi katakanlah caleg ya, calon legislatif. Nah, ingin dipilih dengan perantara sejumlah uang. Itu adalah money politik. Tapi kalau misalkan seperti pesan Kak Hengki itu,
Kalau misalkan satu suara misalnya Bang Abbas nih, David mau nyalon nih, Bang Abbas saya kasih berapa ya, 100.000. Bisa dibilang misalnya, Bang Abbas kamu saya kasih 100.000 tapi pilih saya. Nah sebenarnya 100.000 itu ialah masa kepemimpinan daripada saya. Misalnya saya waktu itu menang, iya selama 5 tahun. Jadi 100.000 itu dibagi 5 itu 20.000 per tahun. Jadi setahun itu ada 12 bulan. Berarti 12 bulan itu sama dengan 1.666 dibagi 30 hari lagi. Berarti dari 100.000 itu orang yang memilih atas dasar money politik itu hanya mendapatkan 55,5 rupiah per hari. Per hari ya. Selama masa kepemimpinan orang tersebut. Jadi wajar orang yang golput dan mengetahui perhitungan yang saya sampaikan tadi, rasa kepercayaannya kepada para elit politik, pada orang-orang yang bergelora, orang yang bergelut di bidang politik itu kehilangan rasa percaya kepada mereka. Jadi ia merasa tidak peduli dengan dinamika politik di Indonesia. Dan akhirnya seperti yang dikatakan Presiden Erdogan tadi, lama-kelamaan politik di Indonesia akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Baiklah, tapi nanti kita lanjut lagi ya. Boleh, kita rehat sebentar untuk paling ini satu lagu ya, ataupun satu informasi nanti. Dan untuk Anda semuanya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang untuk Maksi di siang hari ini. Debar kencang bergema di dada tiap kali jumpa dirinya. Bercampur semua rasa yang ada dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya aku bersedia habiskan usia. Dan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati.
Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi PR penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi PR bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk generasi milenial yang cerdas dan kritis yang mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, serta mampu membawa kemajuan. Pengawasan partisipatif menjadi hal yang penting dalam mendukung terlaksananya pemilu yang bersih, berintegritas, dan minim kecurangan. Pemilu serentak tahun 2024 berbicara tentang kemajuan dan masa depan bangsa. Tentu, dalam prakteknya, generasi milenial jangan hanya menjadi penonton dan jangan hanya melaksanakan haknya saja tanpa melakukan apapun. Generasi muda, generasi milenial harus mampu menebar energi positif, menebarkan virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal melakukan pemantauan pemilu partisipatif. Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja, tapi menjadi tugas kita semua, termasuk sahabat Bawaslu yang katanya generasi milenial. Maka, sudah sepatutnya kita, seluruh elemen masyarakat, untuk ikut serta mengawasi penanganan pemilu, sehingga dapat terciptanya generasi yang cerdas, dan semoga lahir pemimpin yang berkualitas. Marilah menjadi pemilih cerdas di tahun 2024. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Anda, Maksi. Makan siang bersama teman sejati. Bersama Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, kita kembali lagi di Maksi Makan Siang bersama teman sejati ya. Ini saya masih bersama teman ngobrol saya untuk siang hari ini pendengar ya. Baik, David bagaimana? Iya. Nih David, berbicara soal pemilu nih, pernah nggak sih nemu info-info katakanlah hoax tentang pemilu nih? Kalau David sendiri menemukan hal-hal semacam ini bagaimana nih kira-kira? Untuk hoax, berita-berita yang menjatuhkan elektabilitas maupun pamor dari salah satu calon lah ya calon itu pasti sering didapati, bukan Oke. hanya dari kami kalangan mahasiswa, bahkan sampai kepada daerah-daerah terpencil tertentu dengan tujuan ya untuk memenangkan salah satu dari mereka dan tujuan untuk memberi kesan besar untuk meruntuhkan mental daripada lawan main di politiknya tersebut. Jadi untuk tugas kita dan juga tanggapan kita selaku masyarakat umum dan mahasiswa pada khususnya ialah harus menjadi orang-orang yang cerdas dan pandai dalam memilih, memfilter berita-berita yang kita terima, berita-berita yang kita bagikan, dan berita-berita yang kita konsumsi dalam kesehariannya. Karena berita, hal-hal yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat itu mempengaruhi lambat laun, cepat ataupun lambat akan mempengaruhi pola pikir, akan mempengaruhi hati kita, akan mempengaruhi bagaimana sudut pandang kita. Iya. Jika kita sudah terbiasa menjadi orang-orang yang kritis saat mendengar suatu berita miring tentang salah satu calon lah, kita jika sudah terbiasa untuk berpikir kritis apakah berita ini sudah benar atau berita ini valid mengenai dia, terbiasa untuk mentelaah dulu, mencari dulu dari sumber-sumber yang lain agar kita tidak mudah tertipu dan pemikiran kita tidak mudah tercemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan misi-misi terselubung untuk kepentingan mereka pribadi. Ya, kalaupun misalnya nantinya ternyata berita hoax ini adalah kebenaran, itu setidaknya kita hanya bersikap waspada saja ya. Iya. Nggak harus kita yang akhirnya justru ikutan menjelekkan kan. Iya.
Karena kalau sekarang ini kan berita-berita hoax ini banyak dari ini ya, dari apa namanya, semacam sosial media dan segala macamnya yang terlingkup dalam jaluran apa namanya dunia maya, yang mana ini pun ada undang-undangnya ya kalau salah ngomong. Iya. Udah jelas banget tuh di UU ITE. Oke. Tapi nih kalau berbicara soal pemilu nih ya, suka nemu nggak sih debat-debat di grup-grup ya, katakanlah kalau sekarang kan ini kan WhatsApp nih ya. Iya. Suka pernah nggak sih akhirnya ikutan apa namanya lebur dalam debatan itu, atau mungkin justru Adapis sendiri ya sudahlah, silakanlah kalian ribut-ribut, atau bagaimana nih Adapis sendiri? Kalau kami pribadi ya sudah pasti sering menemui orang-orang yang menyampaikan pandangannya terhadap calon yang satu dan orang lain menyampaikan argumentasinya terhadap calon yang lain. Iya, benar. Bagaimana mereka menceritakan, wah begitu positif dari mereka, dan lawannya menceritakan argumen negatif daripada calon tersebut. Benar. Dari kami pribadi selaku pemilih pertama, baru pertama kali ya. memilih. Jadi saya lebih cenderung kepada melihat track record jalan karena sekarang udah dunia digital, teknologi sangat mudah untuk melihat mencari informasi ya tentang ya zaman-zaman sebelumnya jika ia diberitakan miring soal ya penggelapan di sana sini, kita bisa lihat track recordnya di mana, apakah memang benar dia pernah, ataupun jika track recordnya bagus, manusia itu tidak mungkin ya selalu lurus jalannya, pasti ada goncangan, gangguan dari sana sini. Terkadang orang yang melakukan suatu kejahatan itu tidak murni seutuhnya daripada internnya diri sendiri, tapi sering dipengaruhi ada pengaruh oleh dari lingkungan eksternalnya. Oke. Entah itu misalkan dia dari seorang petugas partai yang diintimidasi atau yang dipaksa oleh atasannya. Atau entah dia dari lingkungan keluarganya yang terlalu memaksakan. Ya, karena sejatinya pemilu ini bukanlah memang yang menang satu, tapi yang piramida untuk menuju tangga untuk dia menuju suatu keberhasilan dari pemilu itu banyak sekali orang-orang yang menjadi anak tangga, orang-orang yang menjadi titian untuk dia menuju katakanlah puncak daripada piramida itu. Nah, dari titian-titian tersebut bukan tidak mungkin orang-orang yang menjadi titian itu merasa berjasa atas keberhasilannya. Maka orang-orang yang berjasa menganggap dirinya berjasa itulah sering mengintervensi daripada orang tersebut. Nah, selamat laun bisa jadi, tapi saya tidak mengatakan keseluruhan orang, tapi intervensi itu pasti ada dari setiap orang, bahkan dari ruang lingkup sekecil RT RW bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka daripada itu saya juga menyampaikan secara pribadi dan secara umumnya bagi masyarakat umum yang perlu diedukasi oleh para pemerintah, oleh KPU, khususnya yang diedukasi itu bukan hanya sekedar masyarakat. Yang hanya diedukasi itu bukan hanya sekedar lapisan-lapisan bawah, menengah dan atas, bukan. Tapi yang perlu diedukasi itu yang pertama ialah mereka yang akan berkecimpung di dunia politik tersebut. Jika ia diberikan arahan bagaimana bisa dibilang jika ia di KUA, jika saya misalnya atau Bang Abbas ingin melanjutkan jenjang kepernikahan, pasti mereka akan diadakan sejumlah tes, sejumlah pertanyaan, sejumlah hal-hal yang kamu setelah nikah nih mau gimana sih jalannya gitu. Nah, itu harusnya juga menjadi titik tolak daripada orang-orang yang berkecimpung di dunia
perpolitikan, bukan hanya sekedar melampirkan SKCK, menyampaikan surat keterangan baik, ya melampirkan sejumlah piagam penghargaan bisa dibilang, lalu dia bisa dianggap baik, belum tentu. Iya, seperti kamu misalnya di KUA tadi kamu mau nikah, setelah ini bahtera rumah tanggamu mau dibawa kemana. Nah seperti itu juga dunia perpolitikan. Kamu saat ini ingin menjadi atau ingin bertempat atau berposisi di posisi tersebut. Ya untuk apa kamu menjadi seperti itu? Apa visi misi yang kamu bawa? Sebenarnya harus di posisi tersebut harus diedukasi terlebih dahulu agar mereka itu tidak terlena dalam ya keseruan hiruk pikuk dunia politik. Nah, bukan melulu tentang ya masyarakat umum harus diedukasi misalnya harus diedukasi cerdas memilih calon yang cerdas, jujur. Biasanya itu sering disampaikan seperti itu. Tapi jika sinergitas antara masyarakat dan juga elit politik itu tidak ada, ya ketimpangan sosial, ketimpangan politik dan demokrasi ini akan tetap ada. Iya, itu hanya sekadar statement belaka. Tapi kalau misalkan tanpa adanya suara langsung atau gerakan langsung daripada ya katakanlah pemerintah di atas untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut, bukan hal yang mudah, bukan hal yang dapat diselesaikan dengan cepat karena berurusan dengan banyak kepala. Karena setiap orang punya statement, setiap orang punya penyampaian, setiap orang punya latar belakang pemikiran masing-masing, dan itu harus dan berusaha untuk disatukan di dalam yang namanya demokrasi politik. Nah, itu jadi salah satu ya katakanlah tantangan tersendiri bagi negara ya sebesar Indonesia dengan ribuan pulau dan bahasanya yang harus disatukan dengan demokrasi politik. Perlu kerja keras lebih buat para elit-elit pemerintahannya, menurut saya calon pemimpin ya gitu ya. Baiklah, David, kita sudah di ujung waktu nih. Waktu juga yang terbatas, padahal banyak ya yang mau kita obrolkan untuk siang ini ya. Nah, kalau David sendiri nih, kan ini kan semacam momen pertama kali David akhirnya hak pilih saya akhirnya terguna juga gitu kan. Nah, kalau David sendiri nih, apa nih pandangan David sebagai pemilih yang cerdas sebagai pribadi ya? Saya sebagai pemilih yang bakal berkecimpung juga ikut dalam pesta demokrasi pemilu 2024 ini, bagaimana sih mencontohkan sebagai pemilih yang cerdas itu? Silakan David, mungkin ada opini tersendiri. Kalau dari kami pribadi ya harus menjadi orang yang relevan terhadap diri sendiri dan keadaan sekitar. Tidak melulu tentang apa yang seperti yang dikatakan oleh salah satu presiden Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy. Ia selalu berkata, dan juga guru-guru saya mulai dari SMP, SMA selalu menyampaikan kepada kami, pada generasi muda khususnya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada kamu, dirimu sendiri, apa yang dapat kamu berikan kepada negara. Nah, melalui pemilu inilah kita harus memberikan sumbangsi sebaik mungkin daripada kita, bukan hanya sekedar menjadi seorang pemilih yang baik, yang benar, dan juga cerdas dalam memilih calon yang akan memimpin daerah ataupun tempat kita. Maka kita juga harus perlu mengawal apa yang akan dibawa oleh orang-orang tersebut, apa yang akan disampaikan, apa yang akan dikerjakan oleh orang tersebut. Visi misinya gitu ya? Iya, visi misi dan juga janji-janjinya itu. Sebagai seorang pemilih yang cerdas, saat kita sudah yakin bahwa dia adalah ya kita anggap baik, bisa menjalankan amanah tersebut, silakan kita pilih dia. Akan tetapi tugas kita bukan hanya sekedar memilih, tapi kita juga harus menjadi orang-orang bagian daripada social control, bagaimana ia menjalankan tugasnya. Karena demokrasi itu tidak melulu tentang ya memilih dan jadi, tapi gitu ya? Tapi memilih, jadi dan dikawal sampai selesai pengerjaan apa-apa yang menjadi janji-janji dan juga visi misinya seperti itu. Oke lah, baiklah. David, seru ya obrolan kita ya.
Padahal pemilunya nanti ya, tapi serunya sudah ini mulai kerasa ya, udah mulai kerasa ya serunya pemilu. Baiklah, Adapit yang pasti terima kasih untuk kehadirannya, untuk bisa meluangkan waktu bersama RRI Pro 1 Palembang untuk ngobrol-ngobrol di program Maksi. Kita berbicara soal gerakan cerdas memilih. Baiklah, sekali lagi untuk Adapit, mudah-mudahan apapun itu yang akan dicapai bisa tercapai. Amin. Dengan segala usaha yang ada ya. Karena sebentar lagi akan ini ya, UAS ya. Iya. Itu Baik. personal. Oke lah, baik. Adapit, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, untuk Anda semuanya sudah kita simak tadi obrolan ya. Untuk Anda semuanya di Maksi untuk siang hari ini, kesempatan Minggu 14 Mei 2023. Dan mudah-mudahan obrolan kita menjadi semacam bisa dibilang informasi tersendiri. Setelah ini nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti warta berita yang sudah disusun oleh tim pemberitaan RRI Palembang. Untuk Anda semua tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda ikuti tadi Maksi, bakat siang bersama teman sejati. Maksi bersama Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.